Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan, dan tidak lupa pula selawat serta salam kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam, serta tentang hakikat dan tujuan pendidikan agama Islam dalam filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu, apa filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seseorang pendidik dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan, dan dari kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan dan pengetahuan yang dipunyainya. Dan yang kedua, tentang kedudukan alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam. Kedudukan alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam adalah sebagai guru yang mengajar kepada manusia untuk bertindak sesuai dengan hukum-hukum yang telah digariskan Allah. Kemudian, fungsi konkret alam semesta adalah fungsi rubiah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sehingga alam ini akan marah apabila manusia bertindak serakah dan tidak bertanggung jawab, bahkan merusaknya. Manusia dapat mengambil pelajaran dari alam semesta ini. Manusia harus bisa memanfaatkan akalnya untuk berpikir tentang pemberdayaan alam. Bagi manusia, akal yang dimiliki manusia merupakan kecakapan untuk menciptakan alat-alat kerja bagi dirinya dan secara bebas mengubah-ubah pembuatan alat kerja tersebut. Akal timbul karena penyesuaian manusia. Dengan akalnya, manusia dapat menyesuaikan diri dengan dunia sekitarnya. Oleh karena itu, akal memiliki fungsi praktis. Itu sebabnya akal tidak dapat menyelami hakikat yang sebenarnya dari segala kenyataan. Akal hanya sangat berguna bagi pemikiran ilmu fisika dan mekanika, akan tetapi akal tidak bisa digunakan bagi penyelaman ke dalam hakikat segala sesuatu. Ketiga, tentang kedudukan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Kedudukan manusia di dunia dalam perspektif pendidikan Islam adalah sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Tugas utama manusia yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan melakukan kegiatan yang baik seperti puasa, zakat, haji, sholat, dan lain-lain sebagainya. Keempat, tentang kedudukan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam perspektif Islam, pendudukan ilmu sangat agung. Dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah telah banyak menjelaskan. Demikian pula para ulama yang telah banyak menegaskan urgensi ilmu dalam karya-karyanya. Ilmu adalah komponen yang terpenting yang harus dimiliki setiap manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan agama Islam di dalam filsafat. Yang pertama, itu pengertian pendidikan Islam di dalam filsafat. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia yang muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Dan yang kedua, hakikat pendidikan Islam. Hakikat yang dari
Filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia yang muslim, yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan Islam dalam filsafat pendidikan Islam yaitu mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih tanggung jawab terhadap kewajibannya dengan mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Lalu, apa hubungan antara filsafat pendidikan dan pendidikan Islam? Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan Islam sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar arah dan pedoman suatu sistem pendidikan agama Islam. Karena filsafat pendidikan berfungsi sebagai penentu arah dan pedoman untuk apa pendidikan itu diadakan. Asas ini tersimpul dalam tujuan pendidikan, jenis masyarakat apa yang ideal yang akan dibina, dan untuk mewujudkan isi dari filsafat pendidikan diperlukan pendidikan Islam. Karena filsafat pendidikan Islam yaitu mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama Islam dengan informatif, baik, logis, dan benar. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik itu kekurangan saya dalam menjelaskan maupun ada kata-kata atau tindakan sikap saya yang kurang berkenan di hati kalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kekurangan atau kesalahan itu berasal dari saya sendiri, sedangkan kesempurnaan dan kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton channel saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.